Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu di mata pelajaran ekonomi di kelas 11 ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Sebenarnya pendapatan nasional ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Untuk anak-anak sekalian, setelah pendapatan nasional ini, kemudian kita akan melanjutkan ke pendapatan per kapita. Tapi sebelum kita melaju ke sana, pendapatan per kapita, kita bahas kembali tentang pendapatan nasional. Oke, kita langsung aja. Nah, ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di materi ini. Yang pertama yaitu bagaimana mendeskripsikan konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Ya, kalian harus menguasai ini. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional itu sendiri. Oke, kita langsung saja. Pendapatan nasional, apa itu pendapatan nasional, dan lain-lain. Pendapatan nasional merupakan istilah umum atau generik yang digunakan untuk mengukur atau menilai prestasi ekonomi sebuah negara. Jadi kita akan tahu bagaimana keadaan ekonomi suatu negara tersebut dari pendapatan nasional negara tersebut. Jadi kemakmuran suatu negara itu bisa tercermin dari pendapatan nasional. Kemudian, sesungguhnya prestasi ekonomi sebuah negara itu dapat diukur atau dinilai dengan beberapa konsep antara lain. Ada yang disebut dengan produk domestik bruto, PDB. Ada juga produk nasional bruto atau PNB. Kemudian pendapatan domestik, kemudian ada pendapatan nasional. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan PDB atau GDP, PNB atau GNP. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa itu sih PDB. PDB atau Produk Domestik Bruto atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan Gross Domestic Product, adalah jumlah nilai seluruh produk, barang, dan jasa yang dihasilkan di suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Ya. Atau sering juga disebut dengan nilai produk warga negara sendiri di dalam negeri ditambah dengan nilai produk warga negara asing yang ada di dalam negeri kita. Kalau di Indonesia otomatis misalnya produk yang dihasilkan warga negara Indonesia yang ada di Indonesia itu sendiri maupun warga negara asing yang ada di negara kita. Ya, itu disebut dengan PDB. Kemudian ada istilah PNB atau GNP. Apa itu? PNB atau Produk Nasional Bruto, sering disebut dengan Gross National Product, adalah jumlah nilai seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun. Oleh suatu negara dalam 1 tahun. Ya. Kalau PDB tadi dihasilkan di suatu negara. Kalau yang PNB oleh suatu negara ya. Garis bawahi itu, tolong garis bawahi. Atau dengan kata lain, adalah nilai produk warga negara sendiri di dalam negeri. Kalau di Indonesia ya di Indonesia ya. Kemudian ditambahkan dengan nilai produk warga negara sendiri di luar negeri. Jadi nilai produk warga negara kita yang ada di dalam negeri ditambah lagi dengan warga negara kita yang bekerja di luar negeri. Nah, itu disebut dengan PNB. Nah, dari pengertian tadi kita ilustrasikan dalam gambar ini. Ada huruf A, B, dan C. Huruf A ini kita analogikan dengan warga negara Indonesia. Sedangkan yang B itu adalah warga negara asing yang ada di Indonesia. Sedangkan yang C itu adalah warga negara Indonesia atau warga negara kita yang bekerja di luar negeri. Nah, untuk menentukan PDB, PNB bisa dilihat dari analog gambar ini. Misalnya
PDB nilai barang dan jasa A plus B. Artinya dalam domestik ya, ada warga negara kita yang ada di dalam negeri dan warga negara asing yang bekerja di negara kita. Nah, itu disebut dengan PDB. Sedangkan PNB, nah, PNB ini adalah nilai barang dan jasa A ditambah dengan C. Lihat gambar ya. Gambar A ditambah dengan C di luar yang B ya. Artinya masyarakat kita walaupun itu yang bekerja ada di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri. Tidak termasuk yang B. Makanya ada istilah PNB itu PDB ditambah C dikurang B, atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara kita yang ada di luar negeri dikurangi dengan barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing yang ada di negara kita. Itu dia. Kemudian ada istilah NFF namanya, Net Foreign Factor. Nah, ini adalah sama dengan tadi ya, C dikurang B, yaitu barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara kita yang ada di luar negeri dikurangi dengan barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing yang ada di dalam negeri kita. Itu bisa juga misalnya menentukan PNB itu PDB ditambah NFF. Oke, bisa dimengerti. Nah, GNP sama dengan GDP ditambah NMF tadi bisa diilustrasikan. Misalnya tadi kan dari gambar yang sebelumnya tadi bisa kita lihat ada A, B, dan C. Udah ngerti ya analogi A-nya itu siapa, B-nya itu siapa, dan C-nya itu siapa. Nah, ini ada perbedaan pengakuan GNP dan GDP ya. Jika barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara kita yang ada di luar negeri lebih besar dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing yang ada di negara kita, atau GNP lebih besar dari GDP, maka itu adalah pengakuan dari pendapatan nasional untuk negara maju. Ya. Jika sebaliknya, barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing itu lebih besar dibandingkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara kita yang ada di luar negeri, atau GDP kita lebih besar dari GNP, maka pendapatan nasional kita diakui sebagai negara berkembang. Oke, bisa dilihat ya, bisa dikategorikan bahwa negara kita itu yang mana yang mengakui pendapatan nasionalnya. Apakah GNP-nya lebih besar dari GDP atau GDP-nya lebih besar dari GNP. Nah, sebenarnya dari sini bisa kita lihat ya, bedanya PDB dengan PNB itu. Nah, kalau PDB itu ada penyusutan, ada produk domestik neto, kemudian ada pajak tidak langsung, kemudian ada pendapatan domestik. Sedangkan kalau PNB itu ada penyusutan, kemudian ada produk nasional neto, kemudian ada pajak tidak langsung dan pendapatan nasional. Lihat perbedaannya. Kalau kalau PDB ada produk domestik neto, sedangkan kalau PNB produk nasional neto namanya. Udah jelas perbedaannya. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Ada istilah GDP nominal dan GDP real. Ini sering muncul ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalian harus bisa membedakan. Nah, bagaimana cara membedakannya? Yang pertama yaitu berdasarkan tingkat harga yang digunakan untuk menghitung nilainya. Ya. GDP menurut harga yang berlaku itu disebut dengan GDP nominal. Ya, sedangkan GDP menurut harga konstan tahun tertentu itu disebut dengan GDP real. Nah, GDP nominal yaitu GDP yang dihitung berdasarkan tingkat harga yang berlaku pada tahun berjalan atau tingkat harga pada tahun yang bersangkutan. Current price namanya. Nah, misalnya begini. Kita mau menghitung GDP pada tahun 2020. Jadi harga yang berlaku yang dihitung itu adalah harga pada tahun 2020.
Nah, itu disebut dengan GDP nominal. Sedangkan GDP real